Zaria, Aisyah, Amalia, Atifah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin sedikit memberikan motivasi untuk kalian. Di sini, menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, artinya kita harus mau berlelah-lelah dalam hal belajar. Jadi kita harus apa dalam belajar? Sabar. Gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca teks eksplanasi. Nah, ada beberapa indikator yang perlu kalian capai. Yang pertama, kalian harus mampu menentukan topik dari teks eksplanasi. Kemudian kalian akan harus mampu menganalisis struktur teks eksplanasi, dan kalian juga harus mampu menganalisis ciri kebahasan teks eksplanasi serta mampu memberikan argumentasi berdasarkan informasi dari teks eksplanasi yang akan kalian baca. Baik, selanjutnya apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Terakhir kita belajar tentang apa ya? Betul, teks deskripsi. Adakah yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Ya, baik, Julfa. Teks deskripsi merupakan salah satu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, dan situasi. Luar biasa, tepuk tangan dong. Kalian masih ingat apa itu strukturnya? Iya. Strukturnya? Indikasi, kriteria, dan kesimpulan. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi terdapat berapa struktur? 3. Adakah yang mau memberikan contoh deskripsi ruangan ini? Bu. Oke, baik, Rajan. Jadi yang saya lihat di ruangan kelas bahasa ini terdapat infokus. Lalu di belakang ada lemari yang terbuat dari kaca. Terus di depan ada loker HP. Dan di depan kelas bahasa ini ada taman yang isinya tumbuh-tumbuhan, Bu. Mungkin sekian. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Baik, hari ini Ibu akan sedikit menyampaikan perihal langkah-langkah dan penilaiannya. Jadi nanti Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini dengan menggunakan model problem based learning atau PBL, di mana pembelajaran kita akan dimulai dengan menghadirkan sebuah masalah dan kalian akan belajar untuk menyelesaikan suatu masalah itu dalam kelompok kecil. Nah, dalam penilaiannya terdapat 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian kinerja, penilaian proses, dan juga nanti terakhir ada penilaian tes tulis ya, berupa tes pilihan ganda. Dapat dipahami anak-anak? Baik. Anak, sebelum memulai materi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat agar pembelajaran kita menjadi lebih semangat. Boleh berdiri terlebih dahulu? Masih ingat ya tepuk semangatnya Bu Ida? Masih? Ketika Ibu memulai tepuk semangat, kita mulai bersama-sama. Tepuk semangat! 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 Tepuk tangan dong. Baik. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan sebuah pertanyaan, yaitu termasuk dalam pertanyaan pemantik ya. Ada 3 pertanyaan di sini yang Ibu akan berikan, dan pertanyaan ini akan berkaitan dengan video yang akan Ibu tayangkan. Ya, boleh dicatat anak-anak. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, kalian
fenomena apa ya yang terjadi pada video yang akan Ibu tayangkan? Yang kedua, mengapa fenomena tersebut dapat terjadi? Yang ketiga, apa dampak yang terlihat dari video tersebut? Baik, apakah sudah dicatat? Sudah. Kami akan menayangkannya. Baik, untuk pertanyaan pertama, siapakah yang kira-kira bisa menjawab? Saya Bu. Oh, baik, pertanyaannya apa tadi? Fenomena apa yang terjadi pada video tersebut? Nah, fenomena apakah yang terjadi di sini? Terjadi bencana alam berupa tsunami. Apakah betul yang disampaikan oleh Tifa? Betul. Jadi dalam tayangan ini terjadi fenomena Tsunami. Yang kedua, siapakah kira-kira yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, Amalia. Jadi pertanyaan itu kan mengapa bisa terjadi? Baik. Karena adanya gesekan lempeng bumi yang bergeser sehingga air laut surut sehingga terjadinya tsunami. Baik, betul sekali. Tepuk tangan dong untuk Amalia. Ya, salah satunya terjadi gempa bumi ya di dalam laut begitu. Yang ketiga, kira-kira apa dampaknya? Siapa yang bisa jawab? Ya, Afisana. Dampak yang terlihat dari video tersebut yaitu menghancurkan bangunan yang sekitarnya. Menghancurkan bangunan, betul tidak? Betul. Kira-kira apa lagi ya yang bisa mengakibatkan tsunami ini? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Iya, Rusaknya infrastruktur dan juga banyak korban jiwa. betul. Banyak sekali dampaknya. Infrastruktur jadi rusak, kemudian juga korban jiwa terjadi tidak? Terjadi. Iya, banyak korban jiwa. Banyak kerugian tidak? Banyak. Baik itu materi maupun imateri. Nah, kira-kira apa ya kaitannya dengan materi kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Kira-kira adakah yang kalian tahu kaitan video yang tadi dengan pembelajaran teks eksplanasi? Apa ya teks eksplanasi itu? Saya Bu. Ya, Teks eksplanasi merupakan suatu peristiwa proses terjadinya suatu fenomena. ya betul sekali. Berkaitan dengan fenomena. Kalau tsunami itu fenomena apa ya? Fenomena alam. Nah, untuk teks eksplanasi itu tidak hanya fenomena alam, bisa juga berkaitan dengan sosial maupun budaya. Anak-anak, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang salah satu jenisnya digunakan untuk menjelaskan proses Baik. Jadi tujuannya untuk apa sih? Untuk pembelajaran kepada pembaca sehingga mengetahui sekaligus memahami proses terjadinya peristiwa dan alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya adakah yang ingin bertanya? Ya Bu, Ya, Rojan. untuk teks eksplanasi ini terdiri dari struktur apa aja? Nah, seperti pada umumnya setiap teks itu memiliki struktur, ya. Sebelum Ibu menjawab, kira-kira adakah yang tahu? Tidak. Belum ya, baik. Dalam teks eksplanasi di sini terdiri dari 3 struktur. Struktur yang pertama yaitu berkaitan dengan identifikasi fenomena. Ya, berarti di sini menjabarkan gambaran umum tentang fenomena yang akan diangkat. Struktur
digambarkan di paragraf berikutnya. Dan yang ketiga, interpretasi, di mana kita memberikan tanggapan, ulasan atau kesimpulan dari teks yang kita tulis tersebut. Dapat dipahami, Roger? Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, Laila. Ciri-ciri kebahasaannya apa aja? Nah, ini juga hal yang penting. Dalam teks itu ada ciri kebahasaan. Kira-kira ada yang tahu ciri kebahasanya apa saja? Ya. Nah, terlihat dalam layar ya. Yang pertama itu cirinya teksnya berupa fakta. Sehingga teks eksplanasi ini menjadi teks yang ilmiah karena informasinya bukan berupa opini melainkan fakta. Yang kedua, memakai konjungsi kausalitas. Apa itu kausalitas? Sebab akibat. Ada yang tahu contohnya? Sebab. Apalagi? Iya betul. Oleh karena itu apalagi? Sehingga. Ada lagi? Karena, oleh sebab itu. Ya, kemudian ada kata ganti berwujud kata benda. Ya, misalnya tawuran, melangi, ya seperti itu yang merupakan merujuk pada kata benda. Kemudian kata kerja pasif. Ya. Kemudian juga ada istilah teknis atau ilmiah dan ada kata populer. Nanti kalian juga akan belajar untuk menganalisis dari ciri kebahasaan. Untuk referensinya kalian dapat mencari tambahan referensi yang lebih luas di internet. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi. Kalian boleh menyimaknya ya. Hari ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Jadi silakan daftar kelompoknya akan Ibu sampaikan, bagikan juga ke dalam LKPD. Jadi LKPD. Jadi kalian bisa lihat nama kalian sesuai dengan kelompok di sini. Baik anak-anak, sudah semuanya duduk berdasarkan kelompoknya? Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini terdapat petunjuk cara kerja, kemudian permasalahan apa saja yang diangkat dan harus kalian selesaikan. Ibu bagikan untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini Bu. Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, yang pertama kalian akan menentukan topiknya dengan game propose brain game yang sudah Ibu bagikan dalam setiap kelompok di dalam LKPD. Silakan Ibu berikan waktu 5 menit. Baik, sudah ditemukan topiknya? Silakan untuk kelompok 1 dimulai dari Zulfa. Pelangi, tepuk tangan untuk Zulfa. Ayo. Dari bawah. Kemiskinan, tepuk tangan. Satu lagi siapa? Ya. Anak-anak, setelah kalian menentukan topik dalam game tadi, Ibu sekarang memiliki 4 amplop. 4 amplop ini adalah puzzle gambar yang sesuai dengan topik yang sudah kalian tadi tentukan. Dan ini akan berhubungan dengan teks yang akan kalian susun. Boleh setiap kelompok untuk mengambilnya. Nah, silakan buka karton yang telah Ibu bagikan, kemudian susun puzzle itu di dalam karton. Di sini Ibu sudah menyediakan lemnya, ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan.
teks eksplanasi yang utuh. Dapat dipahami? Ya. Ya, yang mendapatkan tauran. Gempa bumi, kemiskinan, selanjutnya pelangi. Jadi, Ibu persilakan untuk setiap kelompok menempelkan hasil diskusinya di dinding kelas. Silakan dilakukan. Wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menjelaskan eksplanasi tentang tawuran ya. Nih, tawuran antar pelajar adalah suatu peristiwa bentrokan fisik karena adanya konflik antar kelompok pelajar. Terus ada 3 jenis tawuran antar pelajar. Yang pertama itu tawuran besar. Itu tuh penyerangan antar kelompok siswa suatu sekolah terhadap sekolah musuhnya gitu tuh. Terus yang kedua itu ada tawuran antar basis yang bertemunya itu 2 basis saling bermusuhan. Yang ketiga itu tawuran yang melibatkan warga, yaitu warga yang terlibat untuk membela anak-anaknya yang diserang oleh basis musuhnya. Nah, jadi ini ya keterangannya tuh kayak gini. Nah, terus di sini tuh ada strukturnya. Strukturnya tuh ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian dan ada interpretasi. Nah, itu di situ ada ciri kebiasaannya itu ada kata kopula itu adalah, terus konjungsi kausalitasnya itu karena, kata teknis itu kemiskinan, terus konjungsi kronologisnya ada setelah itu, kemudian akhirnya sama khususnya. Oh gitu. Iya gitu. Jadi kalimat fakta ini dapatnya dari mana? Kok bisa dapat kalimat fakta ini? Jadi itu kalimatnya dapat dari teks ini yang sesuai sama yang ada di teks. Jadi kalimat faktanya sesuai sama apa yang ada di teks. Ya. Di sini ada faktanya. Yang pertama, pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Yang kedua, pelangi mempunyai 7 macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Yang ketiga, pelangi muncul karena cahaya pembiasan dan menyimpang menjauhi partikel. Ya. Jadi di sini tuh jenis-jenis sama dampaknya itu apa aja sih? Kalau jenis gempa bumi ada 2.
Yang pertama ada gempa bumi tektonik, yang kedua ada gempa bumi vulkanik. Kalau tektonik itu lapisan kerak bumi yang melunak mengalami pergeseran. Kalau gempa bumi vulkanik itu dari gunung berapi. Terus kalau dampaknya itu meratakan bangunan infrastruktur, menimbulkan korban jiwa, dan merugikan masyarakat. Oh gitu, makasih. Oke anak-anak, karena kalian tadi sudah melakukan karya kunjung dan sudah menganalisis kalimat-kalimat dari potongan yang telah diberikan menjadi teks eksplanasi. Tapi kan tidak ada yang tahu apakah kalimatnya sudah sesuai atau belum. Jadi mari kita cek hasil dari analisis kalian menggunakan game yang sudah ibu sediakan. Kelompok 1 yang mana? Ini. Silakan. Ini kalian tentukan berada di paragraf yang mana. Paragraf 1 terdiri dari kata apa yang awalnya? Yang kedua, biasanya. Yang ketiga, secara fisik. Yang keempat, solusinya. Yang ketiga apa tadi? Secara fisik. Yang keempat, solusinya. Yang kelima, dengan demikian. Kita cek ya apakah jawabannya betul semua. Betul. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu menyaksikan kalian melakukan karya kunjung, sudah luar biasa mempresentasikan dengan baik. Di sini Ibu akan memaparkan sedikit tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, beberapa kelompok sudah terlihat bahwa sudah menjabarkan struktur, ciri kebahasaan, menentukan topik, dan juga dapat berargumentasi dengan baik. Di sini Ibu akan memberikan apresiasi untuk 3 kelompok terbaik dengan memberikan hadiah. Kelompok terbaik pertama jatuh kepada kelompok 2. Kelompok terbaik kedua jatuh kepada kelompok 1. Kelompok terbaik ketiga jatuh pada kelompok 4. Terima kasih. Semoga ini menjadi penyemangat untuk kalian terus belajar. Terima kasih. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran secara keseluruhan telah kita laksanakan. Nah, tentu dalam akhir pembelajaran kita perlu menyimpulkan proses pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Kira-kira siapakah yang akan memberikan kesimpulan pada kesempatan hari ini? Oke, Masya Allah. Boleh berdiri? Jadi, teks eksplanasi itu mengetahui bagaimana suatu fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi. Tentu ini menjadi hal yang penting karena fenomena itu bisa terjadi di sekitar kita. Baik, ada lagi kah yang mau menyimpulkan? Ya, Salsabila. Sebagai pembaca, kita harus memahami proses terjadinya peristiwa dan mengetahui apa sebab peristiwa itu dapat terjadi. Wah, tepuk tangan dong. Yang disampaikan oleh Nesya dan juga Salsabila bahwa dengan membaca teks eksplanasi memberikan informasi kepada kita tentang sebab akibat, tentang prosesnya terjadi peristiwa dan proses fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa mengantisipasi sesuatu yang bisa menjadi sebab. Misalnya ketika terjadi banjir, penyebabnya karena sampah, maka kita upayakan tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak, pembelajaran hari ini apakah dapat dipahami? Paham. Apakah kegiatan yang kalian lakukan pada pembelajaran teks eksplanasi ini dapat kalian pahami? Ya. Silakan dari di sini. Dengan menekan tombol yang ini plus. Ya. Ya, jawabannya. Apakah langkah-langkah pembelajaran yang Ibu berikan itu sudah tepat?
pembelajaran yang Ibu tayangkan itu dari segi kualitas gambar dan suara itu sudah cukup baik? Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.